kula niki biasae nek ajenge tilem niku sambil leye-leye niku mendengarkan pengajian dari YouTube Guson. Nggih. Itu mata itu bisa meneteskan air mata dengan sendirinya. Akhirnya keturun kian. Enggak. Nggih. Ya kadang-kadang keturun seperti itu Gus. Nggih, Terus meneteskan air mata. Iya. Terus itu gimana Gus? Ngoten nggih. Pertanyaan yang kedua, itu saya itu setelah beat di sini dulu, itu saya itu belum bisa memenuhi kholwat. Karena syaratnya kholwat itu kan harus nyerowot, harus 40 hari 40 malam. Saya belum bisa itu. Terus itu gimana Gus? Ngaten nggih. Nggih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus niku merasa dolim pada Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bentuk kita terasa dolim itu Pak Bu, sadar. Selama ini kita hati selalu berbuat syirik, khafi pada Allah dengan bentuk beriman, mengimani pada makhluk. Secara otomatis di dalam hati jenengan minimal hatiku nangis. Kadang disusul dengan mata ini mengeluarkan air mata. Kalau jenengan bertanya mengapa itu bentuk kesadaran hati kita kalau kita selama ini dolim pada Allah. Itu memang bentuk kesadaran nafsu lawamah dalam diri kita, sehingga mutmainah ada etika untuk kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Otomatis akhirnya dalam hati jenengan terasa bahwasanya Allah itu dekat, sudah tidak jauh lagi. Pun niku Bu, prosesnya kita sebelum kita merasa Allah itu dekat, memang seperti itu kita selama ini jujur hati berdolim pada Allah. Yang kedua, apa sih kholwat itu? Apakah harus dilakukan ketika saat jasmani ini tidak mengandung hadas saja? Bon. Ayo ditarkib, ayo didefinisino kholwat itu apa? Wa may yakfur bittauhid, sing sapa wonge barang siapa meninggalkan hatinya selain Allah, maka wayu mimbillah, mereka akan bertemu Allah. Itulah kholwat. Kotore jasad, apakah ngandung hadas kecil maupun besar, bahkan ibu-ibu haid, itu tidak menjadikan penghalang untuk ruhaniyah iki bebersih diri dari syirik khafi. Boten. Kecuali secara syar'i kita nggak boleh Pak. Kalau keadaan haid atau junub atau yang lainnya, lebih-lebih haid, sholat nggak boleh, dzikir yang diucapkan juga tidak boleh, nggak boleh. Lah, definisi khalwat tinggalkan selain Allah dan menuju Allah itu secara ruhaniyah, bukan secara jasmania. Tapi alangkah indahnya juga ruhaniyah kita bebersih diri, jasmaniah kita toharoh juga bersuci. Alangkah indahnya. Jadi Pak, jadi Bu, walaupun jenengan haid, jenengan berbaring tetap harus menjaga dzikir tersebut. Dzikirnya kan di dalam hati toh Pak. Jenengan dalam hati ini melaksanakan sirul asrar di tengah-tengah dzikir sir.
Enggak apa-apa sekalipun jenengan di WC. Mohon maaf loh nggih. Mohon maaf. Kecuali sampean ucapkan. Ini masih dilarang. Tapi kalau jenengan batin dalam hati, rapopo. Sampean merasakan siapa yang mengeluarkan kotoran itu. Otomatis sampean lepaskan keakuan diri makhluk. Yang bisa itu. Muncul keakuannya urip ilahun wahid di dalam diri jenengan yang berperan. Mboten napa-napa. Jadi tolong khalwat itu jangan dimaknani secara syariat saja, sampean juga memaknani secara hakikat. Kalau secara syariat ya otomatis khalwat itu tinggalkan keramaian dengan manusia. Berarti jenengan iki tidak gembul cara mungguh menungso ning kamar dewi dan sebagainya. Nek seperti itu ya nggak bisa Pak kita, nggak bisa. Terus bagaimana ketika kita itu posisi kerja, masa kita tinggalkan? Terus dampaknya bagaimana kalau kita tidak masuk kerja? Ada SP1, SP2, SP3, PHK. Akhirnya gak tambah ruwet. Bagaimana anak istri, bagaimana suami? Ternyata khalwat itu bisa dilakukan di tempat sunyi ataupun di tempat ramai. Intine menemui Allah. Modale sirul asrar cukup sudah. Ngoten Bu. Hal itu jalankanlah sesuai dengan kemampuan panjenengan masing-masing. Nggih. Ibu satu kali? Ada? Nek mboten nenten bonus kula niki. Sampun Bu? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah kita terima, keterangan-keterangan yang bernafaskan ilmu tentang hati untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang langsung Allah berikan pada diri kita. Mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Awal sampai akhir bila mana banyak kalimat yang kurang berkenan dalam hati jenengan, saya pribadi mukhlason mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.